Alhamdulillah ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah makan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok, sebaiknya kita berdoa, berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan melakukan bimbingan kelompok belum? Belum. Nah, baik, kalau belum saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu jenis layanan di bimbingan konseling, di mana nantinya kita akan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi serta pemahaman baru terkait topik yang nantinya akan kita bahas, teman-teman. Dan seperti tadi yang saya telah sampaikan, dan tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu mendapatkan informasi serta pemahaman baru terkait topik yang nantinya akan kita bahas. Dan cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini teman-teman yang seperti ini, kita duduk secara setengah lingkaran ini, dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Kenapa sih Kak harus duduk secara melingkar? Kenapa nggak duduk secara baris aja? Karena supaya lebih efektif dan efisien ketika kita mendengarkan, memahami, dan juga merespon nantinya. Terus dalam bimbingan kelompok ini teman-teman tentu saja ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman datang ke sini dan berbicara, dimohon untuk kerelaannya dan keterbukaannya. Apapun yang teman-teman tahu, apapun yang teman-teman ingin sampaikan, bisa sampaikan saja. Jangan tertutup ya, kita terbuka aja. Dan sebelum kita berbicara atau kita mengungkapkan pendapat kita, mohon untuk angkat tangan terlebih dahulu. Tunggu sampai saya mempersilakan teman-teman berbicara. Dan bila mana ada teman kita yang sedang berbicara, mohon untuk dihargai, didengarkan, jangan dipotong pembicaraannya ya teman-teman. Nah baik teman-teman, lagi hal-hal yang perlu kalian perhatikan dan kalian sepakati bersama bahwa dalam kegiatan ini ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman, bila mana ada teman kita yang menceritakan permasalahan yang bersifat pribadi, yang mana itu tuh nggak bisa diceritakan di luar. Nah kita harus jaga bersama-sama, jangan sampai setelah kegiatan ini selesai, masalah pribadi teman-teman yang ada di sini terbongkar di luar. Bisa dipahami? Bisa. Baik teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk berkenalan. Saat proses perkenalan nanti, teman-teman sebutkan nama lengkap, terus nama panggilan, cita-cita beserta alasannya. Nanti dimulai dari saya dan akan lanjut dari sebelah kanan saya dan akan berakhir di sebelah kiri saya. Bisa dimengerti teman-teman? Boleh kita mulai? Perkenalkan, nama saya Elsa Yulita. Teman-teman bisa panggil saya Kak Elsa atau Kak El. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Kenapa sih Kak pengen menjadi seorang guru? Karena saya tuh merasa ketika saya berada di anak-anak yang usianya 17 sampai 18 ke bawah itu kayak vibes-nya tuh happy terus, jadi kayak ke bawah gitu. Mungkin dari sebutan saya. Saya Ibu Zakia, bisa dipanggil Diana. Jadi saya menjadi karena hidup itu kalau misalnya dari jalan itu Diana ya namanya. Oke. Nama saya Siva, saya dipanggil Siva. Cita-cita saya kurang lebih sama kayak Diana, jadi kayak semua apa ya, jadi apa sih? Saya pengen jadi orang yang berguna, ya, bermanfaat bagi orang gitu ya. Selamat, saya Tiasa Putri, saya dipanggil. Saya cita-cita menjadi content creator. Kenapa? Karena saya suka sama hal-hal yang berbau dalam industri kreatif. Oke, baik, boleh lanjut. Sekarang saya Amelia, bisa dipanggil Anissa. Cita-cita saya sebagai penulis, karena dengan menulis saya bisa berimajinasi dengan banyak, juga terus juga bisa pergi ke suatu tempat yang benar saya pergi. Ya, baik. Saya lanjut. Saya Diana Irafa, jadi sebagai Diana, saya mau jadi perawat karena kan saya sendiri jomblo kan. Saya juga dapat kesinambungan di saya mau langsung. Wow, mulia sekali ya teman-teman. Boleh lanjut. Dari kemudian
Oke. Oh, Masya Allah. Wow, kita doakan ya teman-teman. Ya baik, bagus banget ya Nama saya Rian dari Bangsa dan kemudian cita-cita saya menjadi pengusaha. Alasan saya ingin membantu orang. Wow, bagus sekali. Oke. Nah teman-teman tadi kan kita udah perkenalan nih, udah tahu teman-teman kita namanya siapa. Nah saya ingin mengajak teman-teman untuk merangkai nama. Cara mainnya nanti saya menjadi orang pertama akan menyebutkan nama saya, kemudian sebelah kiri saya akan menjadi orang kedua akan menyebutkan namanya. Tapi sebelum menyebutkan namanya, menyebutkan nama saya terlebih dahulu. Terus orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya sampai di sebelah kanan saya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Elsa, Kaisa, Rianda, Kaisa, Rianda, Reza, Elsa, Rianda, Reza, Hanif, Adel. Elsa, Rianda, Reza, Hanif, Adel. Elsa, Rianda, Reza, Hanif, Adel, Dania, Alisa. Elsa, Rianda, Reza, Hanif, Adel, Dania, Alisa, Mutia. Elsa, Rianda, Reza, Hanif, Adel, Dania, Alisa, Mutia, Nurul. Elsa, Rianda, Reza, Hanif, Adel, Dania, Alisa, Mutia, Siva, Diana. nah baik. Terima kasih teman-teman. Di sini saya ingin membahas ulang bahwa kegiatan kita sekarang sedang melakukan bimbingan kelompok, di mana kita nanti akan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi serta pemahaman baru terkait topik yang nantinya akan dibahas. Dan ada hal yang kalian harus taati dan patuhi, yaitu sistem kerahasiaan, asas kerahasiaan. Jika bila mana ada teman kita yang membahas tentang permasalahan pribadi maupun untuk menjaga kerahasiaannya, jangan sampai habis ini kita bercerita tentang permasalahan temannya kita. Oke? Bisa disepakati? Baik teman-teman, boleh kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Oke, jadi teman-teman dalam bimbingan kelompok itu sebenarnya ada dua tugas, ada dua topik. Yang pertama ada topik tugas dan juga topik bebas. Topik tugas itu topik yang dibuat oleh pemimpin kelompok. Terus kalau topik bebas itu topik yang bisa bersumber dari teman-teman sendiri. Misalkan kita sepakatnya mau bahas apa hari ini, jadi itu tuh dinamakan topik bebas. Tapi pada kesempatan kali ini kita membahas topik tugas itu topik dari saya. Kita akan membahas tentang mengenali diri untuk memilih karir. Jadi kita diajak untuk mengenali diri kita dulu nih. Kita tuh kayak gimana sih orangnya, supaya nanti kita bisa mendapatkan karir kita yang cocok berdasarkan kepribadian kita itu seperti apa gitu kan. Sebelumnya teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman udah tahu belum apa sih karir itu? Siapa yang ingin berpendapat? Boleh? Di sini tidak ada yang salah, semuanya benar. Kita diskusi aja nggak apa-apa. Ada yang tahu apa itu karir? Apa boleh? Pekerjaan? Ada lagi? Karir. Di benak kalian tuh karir aku tuh harus jadi apa gitu? Karir apa sih karir itu? Apa? Ada siapa? Boleh? Oh, ya. Karir itu sebuah pekerjaan yang lama-lama ada peningkatannya. Ya, terus ada lagi? Nggak apa-apa, kita bicara aja. Ya, Proses dalam kerjaan. sebuah proses dalam pekerjaan. Terus ada lagi? Boleh, siapa? Samira tadi? Vila, siapa sih tadi? Siva, iya maaf. Siva, menurut Siva bagaimana? Sesuatu yang harus diraih di masa dewasanya. Oke, apa yang kalian sampaikan itu benar teman-teman. Karir itu adalah sebuah pekerjaan
keadaan, sebuah proses di mana nantinya kita itu akan menggapai hal tersebut. Misalkan kita ingin berkarir di bidang wirausaha atau pengusaha seperti tadi kan teman kita yang ingin menjadi seorang pengusaha, maka itu bisa disebut sebuah karir gitu teman-teman. Tapi sebelum kita ke karir, apakah teman-teman sudah tahu kepribadian teman-teman itu seperti apa? Belum. Nah, di sini tepat banget kita akan membahas tentang kepribadian teman-teman itu seperti apa, oke? Nah, menurut teori MBTI, apa sih kan teori MBTI itu? Jadi teori MBTI itu teori yang dimana kita akan melihat kepribadian teman-teman berdasarkan sikap atau sifat teman-teman yang dilakukan sehari-harinya. Nah, nanti dari teori ini kita bisa melihat kepribadian kita itu seperti apa, dan dari kepribadian itu kita bisa menentukan karir kita itu yang cocok untuk kita bagaimana gitu kan. Oke, nah dari teori MBTI itu ada ekstrovert dan introvert. Kalau ekstrovert itu apa sih menurut teman-teman? Ada yang berpendapat? Iya boleh. Kalau menurut saya orang itu lebih terbuka, lebih friendly kemana-mana, gitu lebih suka bertemu dengan orang. Iya betul. Ada lagi? Nah, ya dari apa yang disampaikan oleh teman kita betul sekali ya. Kalau ekstrovert itu dia lebih ke ekstra, dia kayak pengen bergaul terus, dia pengen ngobrol di luar. Kalau ada masalah kayak dia mencari teman untuk bercerita, menyampaikan apa yang dia rasa. Terus kalau introvert, apa itu introvert? Teman-teman ada yang tahu apa itu introvert? Boleh silakan, nggak apa-apa ya, kita sharing aja gitu. Ada yang tahu? Sama balikannya sih kan, kalau itu mereka tuh di mengisi energi itu menjadi kayak transport bertemu dengan orang. Iya betul banget. Kalau introvert itu adalah kebalikannya dari extrovert. Kalau introvert itu dia adalah orang yang menyendiri. Nah dari kedua ini teman-teman itu orang yang apa? Introvert atau extrovert? Tolong ditulis ya di lembar yang teman-teman sudah sediakan. Kalau misalkan extrovert kalian tulis huruf E. Kalau introvert teman-teman tulis huruf I. Oke, sudah? Sudah? Nah, kita lanjut ya. Yang kedua itu dari teori MBTI ada sensing dan ada intuition. Apa sih Kak sensing itu? Sensing itu orang yang ketika bertindak melihat kondisi sekarang seperti apa. Kayak misalkan di sini istirahat nih, ya udah karena aku lapar jadi aku harus makan gitu kan. Nggak memikirkan kayak dia itu habis makan karena kan ada tugas nih belum dikerjakan, dia itu harus mikirin tugas dulu, nah makanya disampingkan karena dia itu berpikir panjang. Jadi kalau orang yang sensing itu orang yang berpikir pendek, dia nggak memikirkan ke depannya bakal kayak gimana. Tapi kalau orang yang intuition itu orang yang berpikir panjang, dia tahu, dia memikirkan dampaknya itu seperti apa gitu. Nah dari situ teman-teman sudah tahu belum apa maksudnya kayak teman-teman sekarang kan sudah tahu nih teman-teman itu orang yang kayak gimana? Apakah orang-orang yang ketika mengambil sebuah keputusan itu berpikir panjang atau berpikir pendek? Jika teman-teman nanti ditulis ya, jika teman-teman itu adalah orang yang berpikir pendek maka teman-teman tulis huruf S, dan jika teman-teman adalah orang yang berpikir panjang maka teman-teman tulis huruf N. Boleh ditulis? Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang ketiga itu ada thinking dan feeling. Thinking dan feeling itu adalah orang yang ketika mengambil sebuah keputusan berdasarkan pikirannya. Dia memikirkan saya pengen kerja di sini karena gaji di situ lebih besar gitu kan. Nah kalau orang yang feeling saya nggak mau kerja di situ karena saya rekan-rekan kerjanya kayak nggak enak, jadi dia itu menggunakan perasaan dalam hal menentukan pilihan, bukan berdasarkan pikiran mereka gitu. Terus, nah jika teman-teman itu adalah orang yang thinking, maka teman-teman tulis huruf T. Jika teman-teman adalah orang yang mengambil keputusan berdasarkan perasaan, maka teman-teman tulis huruf F. Teman-teman memilih apa? Huruf N, huruf T atau huruf F. Kalau T itu orang yang berpikir, kalau huruf F itu orang yang merasa. Oke, sudah? Lanjut ya. Dan yang terakhir itu perceiving dan judging.
perseving dan gasking itu adalah, kalau perseving ini orang yang mengambil keputusan secara spontan. Misalnya, karena kan misalkan dari SMP nih, dari SMA nih, teman-teman kan udah dirman. Habis dirman kan nanti teman-teman mau lanjut ke kerja atau ke kuliah gitu ya. Nah, teman-teman secara spontan, karena teman-teman saya banyaknya ke kuliah, maka saya spontan untuk ikut kuliah gitu. Misalkan kalau perbedaan kalau gasking ini ada karena kan saya mau jadi apa sih, mau jadi tadi keperawat ya, jadi saya harus memilih jurusan apa, kuliah di mana. Jadi dia tuh pemikir, dia itu orangnya terstruktur gitu kan, jadi dia tuh distrukturin gitu. Nah, kalau teman-teman itu orang yang spontan, maka teman-teman tulis huruf P. Jika teman-teman orang yang kayak harus terstruktur gitu, maka teman-teman tulis huruf J. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa. Oke, pasti di situ udah ada 4 huruf kan? 4 huruf semua, betul? Ya. Nah, boleh nanti dari situ teman-teman juga bisa tahu kepribadian teman-teman itu seperti apa sih gitu kan. Oke, saya mau minta dari orang yang ada di depan saya. Ya, disebutkan hurufnya. I, N, apa F? F, ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, dia itu kepribadiannya kayak gimana. Dia itu menurut teori MBTI, dia itu adalah orang yang pendiam. Terus dia itu adalah orang yang peka terhadap perasaan orang lain. Dia itu orang yang kayak, dia itu orang yang kayak misalkan temennya lagi sakit, dia tuh tahu gitu kan. Terus dia itu orang yang memiliki tekad yang kuat. Misalkan dia tuh pengen A, ya dia pengen A gitu. Dia punya tekad yang kuat, benar-benar kuat, dan dia berjuang. Orangnya tuh berjuang banget gitu. Terus dia juga berjiwa kreatif. Teman-teman yang stres, benar gak sih dia orangnya kayak gitu? Benar. Oke, tepat sekali, masuk banget. Nah, teman-teman, menurut teori MBTI itu orangnya seperti itu, dalam kepribadian seperti itu, cocoknya dia itu menjadi psikolog, dia itu menjadi sastra, atau dia itu bisa menjadi desain, dia juga bisa menjadi perawat loh. Karena dia tuh orang yang kayak, berarti bener gak sih sama cita-citanya? Berarti sesuai ya, alhamdulillah. Terus boleh siapa lagi yang ingin saya analisis untuk kepribadiannya? Siapa? Reza, boleh. Reza yang mana, Reza? Boleh ya. Reza, boleh silahkan sebutkan hurufnya. I-N. Oh, dia itu orang yang berpikir, dan itu thinking, INTP ya. Berarti dia itu adalah, kita lihat, dia itu orang yang kayak gimana ya. Nah, berdasarkan teori MBTI, dia itu orang yang pantang menyerah, teman-teman. Dia itu benar-benar ya, berjuangnya tuh benar-benar mati-matian gitu kan, pantang menyerah gitu. Dia juga sebenarnya ambisius, teman-teman. Ya, ambisius banget sebenarnya itu. Terus dia tuh kita lihat ya, setelah lulus dia benar-benar ingin menjadi abdi negara. Soalnya dari kepribadian dia tuh hanya ambisius. Dia juga orang yang spontan. Dia tadi seperti ciri kepribadiannya, dia tuh ketika memilih sebuah pilihan dia tuh secara spontan gitu teman-teman. Dan ya orang yang cocok dengan kepribadian itu cocoknya menjadi teknik mesin, terus juga sebagai seni rupa, terus juga sebagai olahraga, ya betul juga sebagai seorang abdi negara. Oke, teman-teman. Ada lagi siapa? Boleh? Ayo kita jawab biar kita tahu gitu. Iya, oke. Boleh disebutkan? Apa? N ENTJ. Oke, kita lihat kepribadian dia. Kita lihat kepribadian dia berdasarkan teori MBTI ya teman-teman. Jadi dia itu adalah orang yang sama sih, dia itu orang yang ambisius juga. Tapi dia tuh orang yang dominan. Misalkan ada di lingkungan nih, dia tuh paling aktif. Dia tuh
dominan banget gitu. Dia pasti bakal kayak mudah banget nih gerakin orang teman-temannya buat kayak ayo nih ini karena dia tuh lebih dominan daripada kita semua. Terus dia itu orangnya pantang menyerah juga dan berpikir strategis kayak kayaknya ini nggak aman deh, ini kayaknya aman, ayo teman-teman kita kesini ya teman-teman. Nah itu dia adalah orang yang seperti itu teman-teman. Bener nggak sih kayak gitu? Jika kayak gitu nggak sih dia dominan ya? Nah orang yang mempunyai kepribadian seperti itu dia cocok di bidang ilmu pemerintahan karena kan dia orangnya mendominasi. Seorang pemerintah kan harus mendominasi, harus bisa lebih unggul daripada segalanya. Dia juga bisa di ilmu politik nih, terus juga bisa di manajemen. Terus ada lagi teman-teman yang ini siapa? Siapa? Kita semua aja ya kali ya. Boleh. Silakan bayangin. Apa? ENFJ, oke. Dari kepribadian di ENFJ itu, dia itu adalah teman-teman orang yang idealis. Dia itu idealis dan terkadang juga berusaha untuk mengubah orang lain menjadi lebih baik. Jadi dia tuh sebenarnya tuh orangnya baik. Jadi terus juga dia tuh orang yang kayak tapi benar gak sih kayak gitu teman-teman? Jadi dia tuh kayak mengajak temennya untuk berbuat baik. Dia tuh kayak ayo masih mending ini loh karena ini gitu. Dia tuh orangnya baik, terus juga mengajak kebaikan gitu. Nah menurut teori ini dia itu cocok di psikolog, menjadi seorang psikolog dia cocok. Terus juga sebagai apa sih menjadi guru juga dia cocok teman-teman. Tadi cita-citanya apa? Akuntan lebih ke paling nanti dia itu apa sih kayak mengajarkan tentang akuntansi, mungkin dia cocok di situ karena dia seorang yang kayak iya dia juga sabar, betul kan? Terus baru dilanjut sebelahnya INFP. Oke, kita lihat teman-teman dari sini. Dari kepribadian dia itu bagaimana sih ya? Dari berdasarkan teori MBTI, teman kita ini ternyata mempunyai ciri kepribadian yang penuh empati. Tahu gak sih penuh empati itu apa? Nah iya, dia tuh orang yang peduli. Dia tuh orang yang ingin merasakan apa yang temannya rasakan. Misalkan temannya sebangkunya ini lagi galau, dia juga ikut galau. Dia tahu gitu, dia ikut merasakan. Terus juga selain itu, dia juga orang yang apa tadi? Dia orang yang idealis. Sama seperti tadi teman kita, dia orang yang idealis juga. Nah, cocok untuk kepribadian ini, dia itu cocok sebagai jurnalis, juga psikolog juga, karena kan penuh empati. Seorang psikolog itu penuh akan hal empatinya. Terus juga dia juga cocok di bidang seni. Di jurusan bimbingan konseling juga dia cocok kok, karena kan kita bisa saling mengerti gitu kan. Ada lagi boleh INTJ. Kita lihat ya INTJ itu apa. INTJ, oke. Nah, ciri kepribadian INTJ itu teman-teman, dia itu adalah orang yang pendiam. Benar nggak sih pendiam dia? Nah, dia itu orang yang peka terhadap perasaan orang lain. Dia tuh peka kalau temannya lagi ada masalah, tadi lagi ada masalah nih, aku harus kayak gimana gitu kan. Terus dia juga memiliki tekad yang kuat juga dan berjiwa kreatif. Sampai tadi seperti siapa INTJ? Belum ada. Nah, dia tuh adalah seorang yang cocok nih buat kamu, yaitu psikolog kayak bimbingan konseling, karena kamu juga orangnya kayak walaupun pendiam, tapi kamu juga orang yang empatinya tuh lebih gede gitu. Terus kayak bisa buat mendengarkan orang, kayak berbagi gitu kan. Terus sebelahnya aku INFJ. Oke, kita lihat INFJ itu sama ya, berarti tadi iya kan ya? Iya, dia itu sama, dia itu orang yang pendiam juga. Benar
benar kasih pendiam merasa enggak ya? Iya benar. Oh pendiam, tapi dia orangnya itu ya ambisius juga ya. Beneran dia orang yang ambisius soalnya. Nah cocok juga tadi seperti temannya psikolog juga dia cocok karena kan orangnya perasaan juga sebenarnya, terus juga dia cocok juga di kayak perawat, teman juga ke perawat dokter kayak gitu ini yang tentang kesehatan gitu. Terus ada lagi terakhir ya sebelahnya udah belum? Baik, silakan. Sama juga sama yang sebelahnya. Berarti kan pendiam ya? Berarti ini tuh tim pendiam gak sih? Oh, pendiam semua. Iya, kita pendiam semua. Terus IN INFP. Oh, INFP. Oke, kita lihat berdasarkan ini ya teman-teman. Berdasarkan dari MBTI, berarti dia itu orang yang INFP ya? Oh, berarti dia sama ya? Iya, dia sama. Dia orang yang idealis juga, terus juga punya empati juga. Nah, teman-temannya sekarang sudah tahu kepribadiannya. Dia itu orang yang teman-teman adalah orang yang idealis, orang yang empati. Nah, saya mengajak teman-teman untuk berkomitmen nih. Hal apa sih yang teman-teman akan lakukan setelah teman-teman tahu kepribadian teman-teman itu seperti apa? Boleh dilakukan dari sebelah kanan saya. Kanan saya, depan saya. Iya. Nanti dilanjut di sebelah kanannya ya. Komitmennya apa? Langkah yang akan kamu lakukan setelah kamu tahu nih kepribadian kamu seperti apa, terus karir kamu sebenarnya di bagian apa. Nah, langkah apa yang mau kamu lakukan? Jalanin dulu. Bahkan jalanin dulu. Oh iya, oke. Terus dalam pendidikannya mau kemana? Dalam pendidikannya ya maksudnya kan kamu kan pengen jadi perawat, sesuai ini sama kepribadian kamu. Hal kamu mau lakukan di bagaimana? Apakah akan melanjutkan ke pendidikan perawat sesuai dengan minat kamu, dengan cita-cita kamu, apa bagaimana? Oh, sesuai dengan cita-citanya ya. Oke, dilanjut dengan sebelah kanannya. Oh, bakal psikolog, berarti bakal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Oke. Terus sebelahnya, komitmen apa sih yang bakal dilakukan? Langkah apa yang bakal dilakukan dan bakal itu dilakukan benar-benar kayak itu tuh aku pegang gitu. Saya pegang karena ini komitmen saya terhadap diri saya gitu. Saya udah tahu kepribadian saya adalah kayak gini. Jadi saya harus seperti ini. Apa komitmennya? Komitmen, hal yang ingin kamu lakukan setelah lulus SMA ini, lulus SMAN ini. Iya, lanjut kuliah berarti. Oke, baik. Sebelumnya? Iya. Baik. Oke, komitmennya dia akan memegang teman-teman pilihan dia dan akan mencapainya. Kita doakan ya teman-teman. Terus sebelahnya mau lanjut kuliah di bidang apa? Di jurusan apa? Di manajemen. Oh, di manajemen, berarti kamu mau lanjut kuliah, komitmennya mau lanjutkan kuliah di manajemen gitu ya. Oke, lanjut sebelah kanan saya. Lanjut kuliah di jurusan manajemen juga. Oke. Terus lanjut kuliah di manajemen juga. Wah, lainnya kan manajemen ya. Kayaknya bukan anak IPS, tapi lebih ke anak perkantoran kayaknya. Oke, dilanjutkan. Aku sama mengambil bidang kreatif. Di bidang kreatif. Misalkan kayak komunikasi digital. Pokoknya
terakhir? Saya juga kuliah di bidang sastra. Di bidang sastra, pengen jadi penulis ya. Oke. Baik teman-teman, tadi kan teman-teman sudah memberikan komitmen hal yang ingin teman-teman lakukan dan kegiatan ini akan segera berakhir teman-teman. Saya meminta teman-teman untuk memberikan pesan dan pesannya setelah melakukan kegiatan ini seperti apa. Oke, kita mulai dari pesan dan pesannya kayak gimana sih ikutin bimbingan ini? Tertekan sampai relax, happy, apa? Jadi tahu Wow, jadi tahu kepribadian ya. Ke tadi kemana? Ke kanan, sekarang ke kiri. Oke. Saya jadi tahu sih kayak gimana ya pribadi saya juga. Ya, oke, baik. Terus, Ini untuk kosan saya tuh beneran yang dia lebih orang sama sih kayak kemana-mana gitu. Soalnya kayak di rumah kan kayak bimbing kan, kayak bisa juga. oh berarti berkat bimbingan ini jadi kayak yang makin yakin dengan cita-cita dan karena sesuai gitu ya tentang kepribadiannya gitu. Baik, oke. Saya juga jadi tahu perusahaan saya kayak gimana. Iya. Terus karena udah sama Kak enjoy menyenangkan, jadi nggak kelas aku sendiri. Oke, baik. Berarti sekarang teman-teman udah tahu nih ya kepribadiannya, terus juga pilihannya bagaimana, untuk kemana. Lanjut. Ya sama malamnya saya udah jadi lebih tahu saya sukanya kemana, terus saya kenal apa dan saya juga lebih yakin. Wih, hebat banget. Terus, Dari dulu ini terus sama yang aku saya juga lebih tahu kepribadian saya kenapa terus juga tahu kepribadian yang saya sebut ini lebih bagus. wih, alhamdulillah. Terus boleh. Ketemu sama sampai kayak Iya. ya lebih merasa lebih kayak masih pribadi. Awalnya bingung ya, setelah mengetahui berdasarkan teori ini kepribadian saya seperti apa, jadi bisa menentukan seperti itu ya. Oke, sebelah kiri saya nih, apa sih kesan dan pesannya? mungkin sama ya, lebih bisa mengenal diri sendiri, dan mungkin saya juga tahu saya bisa masuk di mana. Oh, iya. Informasi ya. Iya, iya. Mendapatkan informasi baru ya terkait kepribadiannya. Oke, boleh terakhir nih teman kita, apa sih kesan dan pesannya, dia tertekan nggak ya? Saya menjelaskan karena dia jadi tahu apa yang harus dicari. Masya Allah, benar ya. Oke, baik teman-teman, kegiatan kita telah usai. Teman-teman juga udah ini tipe kepribadian teman-teman seperti apa dan langkah apa yang akan teman-teman lakukan. Saya ingin menanyakan kepada teman-teman, mau nggak sih kalau nanti saya membuat kegiatan bimbingan kelompok lagi atau bahkan konseling kelompok? Oke, nanti kita bikin kegiatan kayak gini lagi ya di waktu yang sama dan juga di tempat yang sama juga. Oke. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan kegiatan ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.